Ketika semua lembaga yang ada di desa itu punya komitmen yang sama untuk membesarkan BUMDes, ya insya Allah gitu, maksudnya tuh, akan istilahnya berjalan dengan baik lah gitu perkembangannya gitu, karena semuanya punya komitmen yang sama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sekarang kita kedatangan tamu. Dua gadis cantik ini berasal dari salah satu desa di Kabupaten Bandung, Desa Cibiru Wetan, dari teman-teman BUMDes Mawara Harja. Betul kan ya? Betul. Bisa kenalin dulu nggak ini sama teman-teman, siapa namanya, jabatannya sebagai apa gitu? Oke, mungkin perkenalkan, nama saya Lani, saya sebagai Direktur BUMDes Mawara Harja kebetulan. Ini ada Perkenalkan, nama saya Wulan, saya sebagai Bendahara BUMDes Mawara Harja. Oke, jadi sekarang kita kedatangan direktur dan bendaharanya ya. betul. Oke, alhamdulillah sekali nih. Pada kesempatan ini sebetulnya acara dadakan lah ya. Kita kan Sangat benar. gak aman gitu kan, panjang ketemu, sempat beberapa kali reschedule. Alhamdulillah sekarang kita ketemu gitu ya. Nah, pertanyaan pertama, apa kabar nih teman-teman? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang Bandung lagi hujan soalnya. Tuh, cuaca lagi kurang bagus. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Boleh langsung ke pertanyaan pertama kali ya. Pertanyaan pertama langsung aja ya. Boleh tahu nggak sih Teh, kenapa awal mulanya itu bisa tertarik untuk ikut menjadi bagian dari BUMDes gitu? Dari saya dulu mungkin ya. Boleh deh. Kenapa bisa awal mulanya tertarik? Karena memang sebelumnya pun, sebelum jadi pengurus sudah ada kegiatan di BUMDes sebelumnya gitu. Jadi awalnya mulai dari KKN sih. Berawal dari KKN berujung jadi pengurus BUMDes gitu. Jadi awalnya KKN karena Covid, KKN dari rumah, akhirnya saya KKN di desa. KKN di desa diarahkan untuk di BUMDes. Jadi saya dari awal KKN mulai sebelum beres kuliah pun sudah kegiatannya, aktivitasnya di BUMDes. Sampai berlanjut ketika di tahun 2022 karena memang Pak Kadesnya juga punya visi untuk revitalisasi, untuk misalnya mah percepatan perkembangan BUMDes. Akhirnya ada revitalisasi pengurus juga. Akhirnya karena saya sudah ada di situ sebelum rencana itu, jadi ya istilahnya direkrut di situlah, dan akhirnya mengelola BUMDes sampai sekarang. Kenapa tertarik? Karena memang karena kan secara pendidikan juga background saya ekonomi juga ya. Jadi backgroundnya ekonomi juga. Jadi istilahnya saya pun belum punya pengalaman, tapi ya sedikitnya adalah pengetahuan yang memang bisa diaplikasikan gitu. Sekalian istilahnya mengabdikan apa yang saya ketahui gitu. Saya punya, akhirnya dijadikan peluang dan juga dijadikan sebagai lahan untuk ya tadi memulailah gitu untuk membantu desa sekaligus mengembangkan potensi di situ. Keren banget sih. Berarti awalnya dari KKN, Makanya tiba-tiba ada proses untuk rekrutmen, iya. menggantikan ketua sebelumnya gitu ya. Alhamdulillah sekarang jadi direktur BUMDesnya ya, dari periode sekarang. Kalau satu lagi boleh tahu nggak? Kalau aku mungkin awal mulanya tuh aku aktifnya di Karang Taruna. Mungkin awalnya aktif di Karang Taruna, mungkin barengan sama Telani ya. Maksudnya barengan sama Telani, dia itu di revitalisasi pengurusan yang lama, ada kekosongan di bagian sekretaris, mau direkrut lagi, rekrutmen diangkat lagi jadi sekretaris. Mungkin awalnya juga kenapa bisa ikut karena awalnya kan masih kuliah semester 1 gitu, karena lagi Covid gitu. Jadi sambil mengisi waktu luang saat Covid kan kuliahnya online gitu. Jadi nerima aja gitu di BUMDes. Jadi memang kita awalnya di masa kuliah gitu. Aktif di BUMDes tuh bukan setelah lulus kuliah, tapi sebelum lulus pun kita sudah aktif gitu. Karena kan udah basicnya di desa juga, sering di desa, aktivitasnya sudah tua. Pernah tahu vibes ya. Akhirnya ketika ada proses yang memang rekrutmen yang istilahnya mah ingin menyegarkan kembali gitu ya BUMDes itu, akhirnya bisa direkrut anak-anak muda ini, diberikan kepercayaan lah oleh Pak Kades. Berarti pada saat ini, boleh tahu nggak ini kalian berdua ini seangkatan barengan menjabatnya? Siapa dulu kan kalau gue tahu? Sebelumnya saya dulu. Setelah saya, awalnya juga saya nggak langsung jadi direktur. Awalnya pernah jadi bendahara juga. Dari bendahara dengan ketua yang sebelumnya. Setelah ketuanya mengundurkan diri, akhirnya di rekrutmen lagi lah gitu, open rekrutmen, dan juga dimusdeskan juga gitu, baru
ya saya terpilih gitu. Nah setelah saya terpilih baru merekrutmen sekretaris Wulan ini gitu. Berarti kalau untuk sekretaris itu tidak perlu musdes lah ya? Di Musdes kan juga. Tetap musdes juga? Musdes. Karena kan musdes setahun sekali ya? Direktur sekretaris bendahara. Di Musdes kalau ada pergantian. Ada pergantian shifting itunya ya? Ketika saya jadi direktur bareng sama Wulan gitu. Sebelum saya jadi direktur, Wulan belum ada. Karena kan masih bendahara saya. Bendahara ya. Dulu kalau boleh tahu nih, menjabatnya di tahun berapa ya? 2022 ya? Berarti 5 tahun kan ke depannya ya? Sampai 2027. Oh, masih lama dong ya. Ya. Nah, untuk buat teman-teman yang nggak tahu ya, BUMDes Mawar Harja ini adalah salah satu BUMDes dengan omset tahunan yang lumayan fantastis lah ya. Boleh ceritain nggak Kak, awal mulanya ini BUMDes yang di angkatan sebelumnya itu mendirikan unit usaha apa aja, dan sekarang di angkatan Teteh Lani sama Teh Wulan itu ada kegiatan apa aja gitu? Kalau di perbandingan dengan sebelumnya, jadi sebelumnya itu BUMDes di kita itu ngelolanya kegiatan-kegiatan perdagangan banyaknya. Perdagangan dan persewaan gitu. Sewa gas, sewa alat-alat kursi citos dan lain sebagainya. Pengelolaan wisata juga coba memang masih merintis karena kan masih Covid ya. Waktu 2019-2020 tuh masih Covid, jadi masih merintis lah. Jadi memang banyaknya di kegiatan perdagangan. Yang secara istilahnya mah secara presentasi profitnya masih istilahnya mah kecil lah gitu. Jadi secara perkembangannya nggak terlalu signifikan gitu. Akhirnya setelah direvitalisasi itu kita melihat peluang-peluang baru, peluang-peluang apa aja yang memang punya potensi yang bisa dioptimalkan, yang punya potensi profitnya juga cukup lumayan gitu. Akhirnya dari yang perdagangan yang awalnya 9 unit usaha gitu. Banyak perdagangan, pengolahan air juga ada, sumur atesis, terus banyaknya perdagangan itu fotokopi dulu tuh banyaknya di fotokopi. Nah, setelah kita revitalisasi, akhirnya kita melihat istilahnya melihat peluang-peluang yang usaha yang dimana masyarakat itu tidak bisa melakukan usaha itu gitu. Karena kan kita tidak bisa menyaingi masyarakat, usaha masyarakat ya. Akhirnya kita mencoba mencari peluang-peluang yang memang usahanya hanya bisa didirikan atau bisa dilaksanakan oleh BUMDesa gitu. Akhirnya kita merambah ke pengelolaan sampah, internet gitu. Sekarang di internet, terus di wisata yang memang itu kan secara kelembagaannya juga cukup lumayan ya. Akhirnya BUMDes bisa berperan di sana. Akhirnya kita banyaknya berperannya di unit-unit yang besar lah, maksudnya yang memang tidak bisa dilakukan oleh individu gitu. Nah dari situlah akhirnya kita istilahnya secara omset mengalami percepatan gitu, karena kan secara nilai ekonomi perputarannya kalau di kegiatan-kegiatan tadi ya cukup lumayan besar ya, khususnya di pengolahan internet, di wisata itu cukup besar juga sih untuk percepatan omsetnya gitu. Nah ekonominya dibanding dengan transaksi perdagangan gitu ya, memang kalau misalnya di skala lokal kan masih cukup lumayan lah gitu, belum bisa secepat itu perkembangannya. Itu sih kalau misalnya kita kenapa bisa langsung drastis perkembangannya, karena ya tadi kita melihat potensi-potensi yang istilahnya punya nilai ekonomi yang cukup besar lah gitu, yang memang bisa diperankan hanya oleh BUMDes. Tuh. Ada tambahan? Enggak, udah. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya pengennya dijawabnya nanti di pertanyaan-pertanyaan akhir lah ya. Soalnya kalau dengar-dengar kalau misalnya tahun ini aja udah naik 2 kali lipat ya kan ya. Berarti kan ada strategi racikan bisnis gimana nih caranya menaikkan doubling omset dan sebagainya. Sebelumnya deh, saya pengen tanya dulu nih sama Teh Wulan, kan sekarang Teh Wulan katanya kan dulunya sebagai sekretaris ya, sekarang jadi bendahara ya. Kalau boleh tahu nih Teh, pengeluaran terbesar untuk BUMDes Unit usahanya. unit usahanya apa ya Teh? Mungkin kalau pengeluaran yang terbesar tuh di sampah. Pengelolaan sampah. Iya, pengelolaan sampah itu menjadi salah satu unit yang memang setiap tahunnya tuh masih tidak tercukupi untuk jadi perbandingan pendapatan pengeluaran itu sangat jauh gitu dari pendapatan dan pengeluarannya. Mungkin salah satunya itu udah mungkin ya. Kalau untuk pengeluaran terbesar, karena kan tadi ya Nasional mungkin. kalau di sampah itu biaya operasional yang cukup membengkak gitu. Secara income tuh memang masih belum tertutup lah gitu. Tapi kalau secara nilai pengeluaran terbesar itu di wisata, jadi fluktuatif. Naik turunnya itu emang cukup besar di sana. Kalau di unit yang lain tuh fluktuatifnya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi secara naik turunnya itu nggak terlalu jomplang lah gitu. Tapi kalau di wisata itu naik turunnya sangat fluktuatif karena kan tadi ya
kegiatan wisata itu ya fluktuatif juga, kadang lagi banyak-banyak, lagi sedikit-sedikit gitu. Nah, itu yang fluktuatif yang cukup istilahnya kestabilannya masih belum ini. Jadi selain di sampah, di wisata itu yang pengeluarannya cukup tinggi ya sebanding lah. Sebanding lah ya. Nah, sebelum ke sana nih, tadi kan sempat ngebahas punya 9 unit bisnis ya. Boleh diceritain nggak sih sebenarnya sekarang tuh kalian punya berapa banyak anggota gitu teh? Nah, kalau Apakah semuanya anggotanya anak muda juga gitu? tadi tuh 9 unit sebelum direvitalisasi. Nah, sekarang setelah direvitalisasi itu jadi 5 unit usaha. Nah, yang pertama di kegiatan wisata, yang kedua di artesis, yang ketiga pengolahan sampah, yang keempat di internet, dan yang kelima di perdagangan dan kemitraan. Nah, kita fokus sekarang di 5 unit usaha ini. Pengurusnya berapa banyak? Kita itu kalau untuk operasional kantor itu kurang lebih ada 6 Di office aja kan 6. orang yang memang menjadi koordinator ya, karena kan setiap unit juga perlu koordinatornya ya. Jadi ya selain direktur, bendara, sekretaris, kita kalau ada aktivitas di kantor itu kurang lebih 6 orang. Nah, untuk pengolahan di lapangan itu biasanya beda lagi karena kan warga lokal yang mengelola biasanya. Jadi dari yang 6 orang ini yang nanti mengkoordinasi antara kegiatan di lapangan dengan kantor BUMDes lah gitu. Jadi mengkoordinasikan antara dua itu. Jadi kalau di lapangan ya cukup banyak sih, bisa lebih dari 20 orang. Ada yang ikut terlibat juga di kegiatan kita gitu. Tapi kalau untuk operasional kantor di 6 orang. Yang 6 orang ini itu semuanya masih muda, semuanya muda-muda. Paling ya gak jauh lah, masih angkatan 90-an semua. Berarti kalau dilihat dari bisnis itu sebetulnya salah satu poin plus juga ya. Karena kan penggeraknya masih pada muda kan. Jadi power untuk improve dan lain sebagainya itu bisa lebih memungkinkan. Tenaganya masih ada lah. Mungkin juga kayaknya faktor salah satu keberhasilan pengurus BUMDes sebelumnya kali ya. Ada faktor itu mungkin, walaupun dalam arti di angkatan kalian lah sebetulnya kan tiba-tiba melejit omset dan sebagainya gitu kan. Tapi tidak jauh kan lepas dari ya ibaratnya apa ya, peran-peran para pendahulunya lah ya. Jadi kita menerima tongkat estafetnya juga ya alhamdulillah, karena pengurus dari sebelumnya pun istilahnya secara administratif tertib ya, maksudnya tertutup. Jadi istilahnya prosesnya itu tidak ada yang istilahnya terlewat lah. Jadi dari pengurus yang lama ke pengurus yang baru itu bisa beralih dengan baik gitu. Jadi kita pun istilahnya tinggal melanjutkan karena memang sebelumnya itu ya mereka sudah mempertahankan BUMDes sejauh itu gitu. Jadi kan memang BUMDes tuh udah ada dari kondisi berwetan itu dari sebelum 2010 pun itu udah ada kegiatannya gitu. Meskipun secara istilahnya mah support penyertaan modalnya nggak begitu banyak, tapi mereka secara konsisten tuh berjalan. PAD pun mereka rutin setiap tahun menyetorkan PAD-nya gitu. Jadi yang selalu tuh konsistensi mereka gitu dalam mengelola BUMDes sebelumnya gitu. Mungkin sekarang ketika disegarkan kembali dengan pengurus yang baru, itu lebih istilahnya mah untuk larinya lumayan lah, bisa lebih cepat gitu. Cuma tadi yang kita salut dari pengurus sebelumnya adalah konsistensi mereka dalam mengurus BUMDes lah gitu. Dengan segala keterbatasan yang ada di BUMDes gitu, mereka bisa konsisten mengelola, dan alhamdulillah mereka setiap tahun pun ya tadi laporan PAD tuh ada aja gitu. Berarti kan kalau dilihat dari sejarah gitu kan, dari histori udah cukup lama kan, dari sebelum 2010-an kan. Berarti kalau dilihat dari sepak terjangnya BUMDes Mawar Harja ini kan berdiri kurang lebih hampir 15 tahun lah ya, kurang lebihnya. Ada di titik sekarang itu karena mungkin faktor itu juga. Iya, betul. Regenerasi yang baik, memberikan kerjasama sama desa berupa PAD dan sebagainya, sehingga terus disupport ya kegiatan BUMDesnya. Ini salah satu yang bisa memotivasi juga buat desa-desa yang lain gitu kan, karena kan kalau beberapa kali kita diundang untuk ikut seminar atau apapun itulah pelatihan dari desa kabupaten, bisa kan kita ngeliat mostly hampir 70-80% para sesepuh ya yang jadi pengurus tuh ini bapak-bapak gitu. Saya juga nyari anak-anak muda sepantaran gitu agak susah gitu. Nah itu kayaknya bisa jadi salah satu solusi buat bagi pemerintah gitu ya, karena kan sekarang tuh untuk BUMDes itu kan udah jadi satu niche yang menurut aku pribadi gitu ya, harusnya udah bisa bawa desa nih gitu. Contohnya kan udah banyak ya, salah satunya desa kalian gitu kan, udah bisa ngangkat nama desanya, terus bisa meningkati pertumbuhan ekonomi dari segi makro dan mikronya dan sebagainya gitu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Teh,
Untuk saya tertarik untuk ngebahas satu unit usaha gitu ya. Contoh misalkan kayak tadi kan sempat membahas tentang internet ya, internet. Berarti kalau internet itu kan yang kita tahu kan biasanya BUMDes itu mengelola internet RT RW ya. Apakah seperti itu di BUMDes Teteh? Kalau di Cibratan enggak. Jadi kita itu awalnya kenapa kita mendirikan unit usaha internet ini karena kita itu desanya dinobatkan sebagai desa digital. Akhirnya kalau desa digital itu salah satu infrastruktur utama yang memang harus adakan di desa, harus ada di desa adalah jaringan internet yang tersedia di seluruh wilayah desa kan. Nah, kebetulan memang sebelumnya ada beberapa titik lah di daerah kita itu yang memang masih blank spot, masih susah sinyal dan lain sebagainya gitu. Akhirnya istilahnya mah dari kondisi tersebut, akhirnya BUMDes itu menciptakan unit usaha yang baru internet ini. Nah, untuk menciptakan unit usaha yang baru ini perlu modalnya juga cukup besar sebenarnya gitu. Dan BUMDes belum punya istilahnya mas secara kapasitas belum ada lah gitu. Maksudnya untuk bisa mendirikan ini sendiri itu masih terbatas secara anggaran. Akhirnya adalah peluang yang memang istilahnya mah tepat lah datang di waktu yang tepat gitu. Ada tawaran untuk bekerja sama di mana sistemnya kita full invest. Jadi kita kerja sama sama swasta. PT Ambara Duta Santi. Jadi dari situ kita sistemnya full invest karena tadi desa belum punya modal yang cukup ya. Akhirnya ya udah kita berjalan untuk full invest dulu gitu. Jadi mereka yang full investasi dari kita menerima manfaat profit sharing gitu dari situ. Jadi kita tanpa modal finansial ya di awalnya. Mungkin secara non finansial kita ya sama mengeluarkan modal, tapi secara finansial kita tidak mengeluarkan modal sama sekali ketika awal mendirikan ini. Ketika di awal ini alhamdulillah sistemnya sistem fiber optik kabel biasa gitu. Jadi bukan RT RW. Jadi sistemnya fiberisasi ke rumah satu alat, dan kita juga alhamdulillah sekarang setelah 3 tahun ya, jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun ini kita melayani kurang lebih 400 pelanggan gitu, dan alhamdulillah omsetnya tuh stabil karena istilahnya dari bulan ke bulan kan ada aja yang nambah ya, ada aja yang nambah pelanggan, dan istilahnya mah nggak terlalu jomplang lah dari bulan ke bulannya secara pendapatan gitu ya, pemasukan. Jadi alhamdulillah kita terbantu omset besar tuh ya dari kegiatan internet ini, karena tadi peluangnya juga cukup besar kan karena internet udah jadi kebutuhan primer sekarang. Betul. Hampir semua orang kayaknya di rumah-rumah pasti Iya butuh global kan. internet. Makanya BUMDes hadir dengan ya berperan itulah, memberikan pelayanan yang istilahnya lebih terjangkau harganya, dan istilahnya di sisi lain masyarakat terbantu karena harganya terjangkau. Di sisi lain BUMDes juga istilahnya menambah penghasilan yang cukup lumayan di situlah karena potensi gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Teh, di awal kan berarti kan nggak mungkin langsung 400 klien kan? Sila dari rumah ke rumah itu kan setiap hari tambah klien. Berarti kan kalau dilihat kan nggak jauh dari kepuasan konsumen kan? Makanya kenapa bisa dari 0 ke 400 gitu kan? Nah, boleh tahu nggak Teh, awal mulanya itu pas kerja sama si provider itu, berapa rumah sih yang disupport untuk diisi? Awal ya. Tuh masih di bawah 50 ya, di 40 ah. Ini 40 langsung banyak. Jadi kita tuh sebelum mulai pemasangan emang kita sudah open kayak PO lah, kayak PO gitu, lagi sudah Waiting list, jadi sudah bikin waiting list. dulu. Jadi kita itu promosi dulu, kita mau mulai ada kegiatan usaha ini gitu. Terus kita melis lah. Jadi di awal memang kita ada promo juga kan. Jadi melihat dulu antusias masyarakatnya. Jadi kita ya istilahnya supaya pasar dulu lah. Karena sistemnya kan waiting list itu. Jadi sebelum kita mulai kita sudah ada data nih, mana aja yang warga-warga yang mau pasang gitu. Dan alhamdulillah kita kurang lebih ya 40-50 lah. Masih di situ kita udah mulai di awal tuh mulai dengan pelanggan segitu gitu. Dengan sekarang 3 tahun udah jadi 400. 400 ya. Oh, lumayan dong ya. 400 omset kurang lebih kalau saya taksir bisa di angka 50 sampai 60 jutaan ya. Nyampe lah ya. Bisa. Keren. Dan itu terus nambah kan? Alhamdulillah. Dan itu asetnya juga jadi aset BUMDes. Kalau sekarang belum, karena kan masih full invest. Kecuali nanti ketika kita ya ada penyertaan modal lah di kegiatan ini gitu. Ya. Mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan. Jadi punya BUMDes juga gitu. Karena kalau dilihat kan sayangnya gini Teh, kalau misalkan tidak jadi sama BUMDes tuh warga itu salah satu aset sebetulnya. Misalkan warganya warga kita gitu kan, masa ke tempat lain gitu kan lah. Notabene tuh
Justru kalau bisnis tuh nanti direview lagi tuh, kalau misalkan kurang menguntungkan BUMDesnya, mari direview lagi, dilihat Kita juga 3 tahun. kontraknya ya, Per 3 tahun. per 3 tahun ya. Berarti kalau pas kontrak diperbarui lagi kan? Iya, diperbarui lagi. Apakah kita mau menyertakan modal? Apakah seperti apa itu bisa kita perbarui. Tapi kita harapannya tadi ya bisalah ikut berkontribusi ya, maksudnya ikut ada penyertaan modal ke sana supaya di sisi lain pendapatan BUMDes juga meningkat ya, karena kita juga invest di sana gitu, punya saham di sana. Jadi ya bertahap lah, karena kita juga keterbatasan secara anggaran, jadi ya mau nggak mau tahap itu yang kita mulai gitu. Sebetulnya tuh kalau saya ngelihat ya, sebetulnya nggak ada masalah sebetulnya. Kenapa? Karena kalau ngelihat di desa Tata gitu kan ya, putaran cash flow uangnya kan udah gede kan. Ya tinggal bijak-bijaknya aja nih para pimpinan sama stakeholder yang berkepentingan di sana gitu kan, untuk memberikan sebagian dana yang mereka hasilkan dari salah satu unit usaha lain bisa dipakai untuk pembelian aset ini. Karena gini sifatnya, internet ini kan sifatnya berkepanjangan kan, bukan bisnis satu hari beres dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan lah bisa ada orang yang tercerahkan gitu ya hasil dari podcast kita ini gitu. Dan kalau melihat dari sananya, gak nih menarik nih. Terus yang kedua, tadi kan sempat disinggung bahwa nggak semua bisnis itu menguntungkan. Saya setuju banget tuh. Bahkan kita pun sama nih, masih tambal sulam. Iya. Ada yang masih harus dibantu, ya usahanya, ada yang udah stable dan menghasilkan menguntungkan gitu. Nah tadi yang dibahas pengolahan sampah, oh itu rumitnya saya Ya, yakin sangat pusing lah ya, pusing banget kan. pusing banget. Pertanyaannya kenapa kalian mau ngambil unit usaha pengolahan sampah? Mungkin balik dulu, karena memang BUMDes tuh sebenarnya kan selain punya visi profit ya bisnis, tapi punya visi sosial juga. Maksudnya jadi kita tuh lembaganya profit dan benefit gitu. Jadi di sisi lain ya bukan hanya menghasilkan profit, tapi harus menghasilkan benefit juga untuk masyarakat. Nah, di kita itu ada salah satu masalah yang memang dibutuhkan lah untuk penanganan masalah ini gitu, yaitu masalah sampah. Karena kita daerahnya daerah urban, penduduknya juga udah padat gitu. Akhirnya ada beberapa wilayah yang memang memerlukan solusi untuk penanganan sampah ini gitu. Akhirnya dari situlah, dari keresahan warga yang membutuhkan untuk gimana caranya penanganan masalah sampah ini, BUMDes hadir lah, karena memang yang memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan ini ya BUMDes gitu. Karena kan nantinya akan ada kegiatan-kegiatan, mungkin kegiatan-kegiatan ekonomi juga kan di sana gitu. Akhirnya memang BUMDes harus mengambil peran di sana. Jadi sebenarnya kalau unit usaha sampah ini awalnya dari kebutuhan. Jadi bukan didasarkan pada perhitungan bisnis ya. Kan biasanya dihitung kayak ini potensi bisnisnya nih berapa dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau kita ngebangun sampah ini di awalnya adalah dasarnya kebutuhan masyarakat. Akhirnya kita hadir, ya kita evaluasi juga setiap tahun ini kurangnya apa dan sebagainya. Gimana caranya, bukan hanya benefit yang kita berikan tapi profit juga nih gimana. Nah kita juga selalu evaluasi setiap tahunnya. Tapi kenapa kita terus menjalankan usaha yang memang dari tahun ke tahun juga masih defisit gitu, ya karena tadi visinya yang awalnya dibangun tuh karena dasar kebutuhan juga kan. Ketika kita berhenti, ya masyarakat juga kebingungan juga mau kemana ngelola sampah dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dari ke tahun ya sama-sama memikirkan perbaikan lah gitu. Dari pihak desa pun sama memikirkan perbaikannya bagaimana gitu. Terus kita pun sama mengevaluasi tentang pengolahannya seperti apa gitu. Jadi ya tadi karena benefit dan profit itulah yang akhirnya meskipun ada yang defisit kita terus lakukan. Kalau perhitungan bisnis sih kalau rugi terus ngapain dijalanin ya gitu maksudnya. Tapi karena BUMDes itu bukan lembaga yang fokus ke profit itu, akhirnya ya kita evaluasi terus lah tuh maksudnya. Nah dari pengolahan sampah sebetulnya kan apa ya, sampah itu bisa jadi bumerang bagi pengelolaan yang kurang baik lah ya. Jadi dampaknya kan banyak ya, dampak sosial, dampak lingkungan, apalagi kan dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan kita jeli ngelihat peluang potensi, sebetulnya apa ya, sebetulnya sarana prasarana sih sebetulnya. Kalau sarana prasarana udah memadai, tenaga kerja udah bisa diatur dengan baik dan sebagainya, kayaknya bisa tuh lebih profit proper lah gitu kan. Karena mungkin sarana prasarana kali yang paling alat-alatnya mahal gitu kan dan lain sebagainya gitu. Itu sih, jadi memang kita pun sama kesulitannya di sana. Jadi karena mungkin kesiapan sarana prasarananya belum optimal juga ya. Di sisi lain SDM-nya juga, karena
Ya tadi semua komponen itu harus siap sebelum aplikasi ya. Sebenarnya sebelum dijalankan itu harus siap antara sarana prasarana, SDM, dan sistem sih. Jadi kalau ketiganya udah siap, itu udah aman lah gitu. Maksudnya kayak adalah potensi ekonomi itu di sana. Tapi ketika ada salah satunya yang belum siap, itu kayaknya masih banyak lah akhirnya yang harus dievaluasi gitu. Ya susah juga sih nyari SDM buat ngelola Sampah ya. tuh jujur, karena apa? Karena kan orang ngeliatnya kan jijik, Iya. lain sebagainya gitu, hanya orang-orang tertentu lah. Dan kebanyakan bukan anak muda lah, ya kan, orang-orang yang udah sepuh Iya. sebagainya gitu. Nah kalau boleh tahu nih, berarti salah satu income dari pengelolaan sampah itu iuran warga, Iuran. iuran warga kan ya. Dari iuran warga, uangnya diputerin, berarti hasil dari sampah yang diolah itu nggak dijual kan? Dijual, cuma Jual. tidak tertutup Iya, gitu. Oh, Tidak tertutup. masih nggak nutup itu tuh. Karena Karena mungkin cukup besar. iya operasional sih. Berarti kan dari situ ngelihat ada fixed cost yang harusnya itu nggak perlu ada dulu sih sebetulnya. Ya, mungkin jumlah manpower-nya terlalu banyak, Iya. mungkin fixed cost-nya gitu kan bisa lah kita Banyak faktor sih punya sebenarnya. faktor ya. Oke. Menarik. Kalau kita udah desa wisata nih, sedikit aja ya. Sebenarnya kan kalau kita ngelihat Ciberwetan adalah salah satu desa wisata yang sering banyak dikunjungi oleh pemerintah desa dari luar Pulau Indonesia, Pulau Jawa untuk bermain ke Bandung untuk melihat desa wisata Ciberwetan ya. Karena pengelolaannya itu kan kalau bisa dilihat itu salah satu pengelolaan yang terbaik lah ya. Semuanya sinergi antara BUMDes, BPKK, Karang Taruna, perangkat desa dan sebagainya gitu. Dan bisa jadi contoh lah. Nah, sebetulnya untuk kegiatan unit usaha desa wisata ini siapa sih sebetulnya yang mencetuskan ide pertama kalinya gitu? Mencetuskannya siapa kalau di kita itu sebelum ada desa wisata tuh kita ngelolanya objek wisata. Jadi memang yang kita kelola awalnya adalah objek wisata. Kenapa hadir desa wisata ya berjalannya waktu ketika potensi itu ada gitu ya akhirnya kita optimalkan gitu. Kan alhamdulillah berapa tahun terakhir ini desa prestasinya cukup banyak ya. Akhirnya tadi menarik kunjungan-kunjungan dari berbagai daerah ya di Indonesia gitu akhirnya menciptakan peluang yang baru lah gitu. Akhirnya dari situ dari peluang-peluang itu kita di desa lembaga desa, pemerintahan desa berinisiatif untuk membentuk istilahnya suatu kegiatan yang lebih tertata lah. Akhirnya dibuatlah desa wisata itu gitu karena memang kegiatan-kegiatannya itu ya cukup banyak ya kegiatan-kegiatan di desa wisata gitu. Akhirnya perlu diatur secara terorganisir gitu. Akhirnya hadirlah desa wisata gitu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan atau mengoptimalkan potensi-potensi wisata yang ada di desa nih gitu. Karena ya diawali dengan prestasi desa yang cukup banyak yang menarik itu tuh. Akhirnya kita mulai dari situlah melihat peluang-peluang itu. Ya secara kelembagaan kan memang akhirnya diberikannya ke BUMDes gitu karena lembaga ekonomi di desa itu adalah BUMDes. Akhirnya diberikan ke BUMDes. Akhirnya di bawah kelolaan BUMDes, ya kita juga bekerja sama dengan desa wisata gitu ya. Memang secara operasional mereka melaksanakan kegiatan tersebut gitu. Jadi ya kurang lebihnya kalau di kita itu awalnya dari situ. Melihat dari potensi itu gitu, potensi kunjungan-kunjungan itu, prestasi. Ya kedepannya kita memang kan harapannya akan banyak lah yang dikembangkan gitu ya. Untuk bisa menarik daya tarik wisata di kita gitu. Iya. Ini kalau boleh tahu, berarti untuk desa wisata sendiri bisa memberi impact omset lebih dari 30% ya? Atau bisa mungkin lebih? Bisa karena kan sekarang kunjungan ke desa juga cukup banyak ya. Cukup banyak. Satu bulan itu kurang lebih berapa? 4-5. 4-5 kunjungan kan setiap bulannya cukup banyak gitu. Akhirnya itu juga lumayan kan dari situ ada kegiatan-kegiatan yang memang istilahnya akomodasi yang memang diperlukan kan oleh para tamu gitu dan akhirnya kita fasilitasi gitu dan itu juga cukup menambah omset juga. Share lihat. Sebenarnya bisa nih ngasih salah satu pasukan sebetulnya. Kalau ngeliat kan tadi kan untuk berwisatanya itu kan mainnya ke desa kan. Dan desa tuh kalau saya ngeliat kemarin tuh sebetulnya dari pengemasan udah oke lah. Tapi dari materi menurut saya biasa aja sih sebetulnya ya. Jujur aja nih ketika saya main kayak biasa aja gitu. Kecuali misalkan nih, kenapa nggak dibuatkan satu paket wisata yang full dikelola sama BUMDes, tapi paketnya itu walk-in tour misalkan. Walk-in tour itu contoh, paket wisatanya terpisah dari biaya yang biasa,
tapi diajak jalan-jalan ke sana, misalkan ngelihat perkebunannya, ngelihat apa sih di sana ya, ya Atraksi-atraksi yang ada atraksinya gitu. bisa sih sebenarnya udah ada ya. Udah ada itu sebenarnya, tapi mungkin gimana kemauan dari tamu-tamunya. Sebenarnya itu jadi salah satu apa ya potensi opsi juga. Jadi kita tuh ada beberapa atraksi, salah satunya ada perah susu sapi langsung, ikut merah, ada kegiatan menganyam, ada petik payung jeruk pamelo, terus ada panen hidroponik, ikan nila dan lain sebagainya itu ada juga sebenarnya. Tapi kan tadi memang sebagian besar saat ini tuh banyaknya kegiatannya untuk studi tiru gitu ya, pemerintahan desa. Sebenarnya kegiatan itu pun ada, tawaran-tawaran paket itu ada juga di kita gitu untuk kegiatan bermalam ya, maksudnya kayak homestay dan lain sebagainya itu ada. Jadi kegiatan sehari di desa atau bener-bener dari pagi sampai malam ikut kegiatan di desa seperti apa tuh ada. Cuma memang tadi lebih banyak itu yang dipilih adalah Itu ditiru studi tiru ke pemerintahan desa. karena mungkin jendela awal yang dikenalnya itu Iya. mungkin Iya. pemerintahan desanya gitu. Nah mungkin bisa aja nih teman-teman, misalkan kita kan dari komunitas BUMDes nih, komunitas BUMDes kan banyak bro, satu kabupatennya 197 ya, kalau yang ada di grup kan, belum yang di luar yang belum kerekap. Terus di Jawa Barat ini udah banyak, bisa aja kalian misalkan bikin paket wisata, diinfoin aja di grup nih, misalkan walking tour harganya segini. Apalagi sekarang kan BUMDes sama Pokdarwi sudah mulai collab kan, buat bikin satu program desa baru yang disebut desa wisata itu. Kayaknya itu salah satu peluang deh. Nanti kita coba obrolin lah ya di belakang stage gitu. Jadi sebenarnya justru yang banyak berkunjung di Cibolatan itu bukan tetangga-tetangga yang dekat sejauh barat gitu. Justru kan banyaknya dari luar gitu, banyak luar Pulau Jawa. Nah itu sih yang jadi, padahal tetangga-tetangga kita sendiri jarang nih yang ke kita, malah pada keluar nih mereka tuh gitu. Padahal dari luar tuh banyak nih yang ke Cibiruetan gitu, mulai dari Kalimantan, Bali, Sumatera ya, Sulawesi itu semuanya hampir 80% kayaknya 80% itu dari luar Pulau Jawa gitu. Justru luar negeri ini yang Jawa Baratnya tuh jarang juga nih yang main ke kita gitu. Tapi kalau untuk evaluasi gitu ya, sayang banget tuh kemarin kalau hanya disuguhkan berupa persentasenya poin dari kepala desa sebetulnya. Kalau saya pribadi misalkan ya, saya berpaket sekian itu alangkah kayaknya kurang deh gitu. Kalau misalkan hanya disuguhkan presentasi dari kepala desa menjelaskan tentang kemajuan desanya gitu. Kalau menurut saya pribadi ya, karena kan background anak-anak muda sekarang kan petualang ya, Iya. kayak PPT kayaknya dengan PPT kayaknya kita bisa di rumah gitu. Harusnya sambil meninjau gitu ya. Misalnya tuh ada kegiatan yang emang melibatkan kegiatan aktivitas di luar lapangan gitu. Kegiatan aktivitas di lapangan ini saya bisa mengharapkan BUMDesnya gitu. BUMDesnya lah yang harusnya menjadi wajah dalam tanda kutip pengelolaan wisatanya. Dan itu kayaknya bisa deh kalian. Kayaknya ya, Bisa. aku yakin bisa deh. Bisa Karena udah banyak kan sapi, jeruk. banyak. Iya sebenarnya kita itu opsi lokus tuh banyak. Tapi karena mungkin keterbatasan waktu ya, orang-orang berkunjung ke Cibolatan juga terbatas waktunya, nggak seharian full di desa gitu. Akhirnya mereka juga paling yang bisa memungkinkan adalah ya tadi untuk tata kelola pemerintahan desa gitu. Untuk explore di wilayah desa ya mungkin waktunya terbatas gitu. Jadi memang belum banyak juga gitu. Tapi kita juga beberapa paket banyak juga tuh yang full seharian di desa gitu ada juga. Jadi banyak mulai dari kementerian, dinas itu juga lah, sekolah-sekolah. Itu banyak. Kemarin tuh baru ada dari Al-Azhar ya, Jakarta. Karawang. Karawang ya. Dari Al-Azhar Karawang mereka memang full kegiatannya di desa. Mereka nginep di homestay, Keren banget tuh. di rumah warga gitu, kegiatan di warga, terus pokoknya petualang, mulai dari explore dari lokus satu ke lokus satu, mereka jalan kaki keliling di desa gitu. Nah itu sebenarnya ada opsi-opsi itu gitu, pilihan-pilihan paket itu. Cuma ya tadi sekarang itu lebih banyak dominannya kunjungan studi tiru tuh. Jadi sebenarnya pilihannya banyak sih. Banyak. Oke, mantap sekali dong. Oke deh, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Sekarang kita ngomongin omset boleh kali ya? Udah di bumbu bakar. Soalnya penasaran juga nih teh. Ini buat teman-teman yang nggak tahu ya, omset BUMDes Mawara Harja di tahun 2024 itu hampir naik 2 kali lipat ya, lebih kali, hampir segitu lah ya. Ya hampir segitulah. Untuk perhitungannya kurang lebih ada di angka Tahun ini kalau tahun ini kita estimasinya 2,5 miliar. Iya sebelumnya kita 1,1 ya 1,1 lah.
Kerasa nggak sih Teh dampak ekonominya ketika nyentuh angka 1 miliar? Sebenarnya dampak ekonominya tuh nggak langsung ke BUMDes aja ya sebenarnya tuh, cuma dampak ekonomi tuh ya ada juga untuk, masyarakat langsung gitu ya. Kayak kita pun dari kegiatan wisata tuh ya ada untuk ibu PKK-nya terlibat juga, terus ada angkot-angkot yang terlibat juga untuk ngantar tamu gitu. Terus ada beberapa lokus-lokus juga yang ikut, istilahnya mah terlibat juga dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi sebenarnya perputaran uang sebesar itu ya memang nggak di BUMDes semua gitu. Jadi memang masyarakat juga ada yang memang istilahnya ikut terlibat langsung lah. Jadi manfaatnya ya di sisi lain BUMDes ada PAD gitu yang disetorkan ke desa, tapi secara tidak langsung ada juga yang memang langsung diterima oleh masyarakat gitu, dirasakan oleh masyarakat lah gitu maksudnya. Nah ini apa namanya? Apa sih perasaannya Teh ketika nyentuh omset 1 miliar pertama gitu? Ada nggak sih se-happy apa sih atau biasa aja ya? Biasa aja gitu. Biasa aja Jadi biasa aja sih maksudnya karena Wish, maaf. bukan maksudnya gimana ya, tapi di sisi lain karena tadi melihat kegiatan kita juga cukup banyak ya sebenarnya gitu. Jadi secara nilai ekonomi pun harusnya sebanding gitu dengan kegiatan yang kita lakukan gitu. Kecuali kalau ya dengan kegiatan yang memang belum begitu apa ya, banyak tapi menyentuh omset yang cukup besar kita kaget juga ya. Tapi karena tadi kegiatan di kita tuh cukup banyak gitu yang akhirnya potensi ekonomi, nilai ekonomi, perputaran ekonominya cukup besar. Akhirnya ya kayaknya sebanding dengan kegiatan yang memang kita lakukan gitu. Cuma memang di awalnya emang nggak expect langsung segitu. Itu ya. Oke, mantap. Pertanyaan terakhir deh ya. Nggak apa-apa ya sebelum kita tutup acara ini nih. Dari Teh Lani sama Teh Wulan, bisa nggak sih kasih saran buat para BUMDes yang lagi mulai merintis, mulai bikin nama, lagi mikirin itu usaha dan sebagainya. Kata-kata apa yang bisa Teh Lani dan Teh Wulan katakan untuk para perintis itu gitu, supaya bisa ya seenggaknya memotivasi mereka lah gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari masalah-masalah BUMDes yang memang ya maksudnya kita sering lah ya mendengar, melihat gitu ya masalah-masalah BUMDes yang istilahnya hampir sama lah rata-rata masalah yang dihadapi oleh BUMDes gitu. Tapi kenapa kita itu bisa secepat ini gitu kalau di BUMDes Cibodas tuh bisa secepat ini progresnya gitu. Karena memang ya tadi yang pertama dibangun adalah komitmen di tingkat desanya gitu antara kepala desa, lembaga desa, iya jadi sama-sama gitu, sama-sama berkomitmen untuk membesarkan BUMDes. Ketika semua lembaga yang ada di desa itu punya komitmen yang sama untuk membesarkan BUMDes, ya insya Allah gitu maksudnya tuh akan istilahnya berjalan dengan baik lah gitu perkembangannya gitu karena semuanya punya komitmen yang sama nih. Jadi nggak akan ada yang namanya kecemburuan sosial dan lain sebagainya gitu. Ngelihat BUMDes maju tuh malah gimana caranya BUMDes biar gak maju kan, kalau masih ada hal-hal yang kayak gitu ya susah gitu BUMDes untuk majunya. Tapi ketika dibangun di awal komitmen untuk sama-sama nih membesarkan BUMDes, kalau BUMDesnya besar, PAD-nya besar, ya pasti nanti balik lagi ke kalian juga gitu. Betul sekali. Jadi itulah yang dibangun di awal gitu sebenarnya. Karena kalau itu belum terbangun ya agak susah sih gitu, agak susah. Dan rata-rata ya memang masalah-masalah BUMDes itu kan sebenarnya masalah utamanya gitu. Nah itu sih yang perlu diatasi dulu dari awal. Setelah memang itu sudah aman, memang tantangan selanjutnya adalah melihat potensi usaha gitu. Betul. Apa nih kira-kira yang mau dijalankan gitu ya, memang istilahnya potensial dan bisa menghasilkan nilai ekonomi yang cukup besar gitu. Nah itu tantangan selanjutnya ketika memang itu sudah beres dengan masalah tata kelola itulah, komitmen-komitmen di tingkat desa gitu. Akhirnya itu peluang yang kedua, tantangan yang kedua adalah peluang. Mungkin SDM juga jadi tantangan sih sebenarnya gitu. Jadi jarang juga nih yang mau gitu ngelola BUMDes karena ngelihat apa sih BUMDes gitu dan lain sebagainya. Tapi yang kita dibangun di Cibodas adalah kalian mau gaji berapa tergantung kalian gitu. Kalian ketika kalian mau gaji di atas UMR, mau gaji 10 juta, mau berapa juta, itu tergantung kalian. Kalian bisa nggak ngejar omsetnya sekian gitu, supaya bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada gitu. Jadi kalian bisa atur sendiri lah. Jadi itu jadi motivasi juga sih sebenarnya ya. Jadi yang di awal tuh memang bukan dijanjikan kamu nanti gaji sekian, enggak. Dijanjikan adalah ya kamu gaji berapa, ya asal kamu bisa omsetnya sekian gitu. Jadi kita ditantang itu sama PAD sebenarnya. Jadi ketika kita jadi pengurus tuh ditantang untuk PAD naik 100%, bisa nggak? Naik 100% ya. Naik 100%. Nggak tanggung kan?
naik 100%. Awalnya iya yang awalnya berapa jadi kita harus naik 100% sanggup gak gitu. Akhirnya kan kita mikir ya, kira-kira apa ya yang memang bisa dioptimalkan gitu, potensi apa. Akhirnya istilahnya kita berpikirlah hal-hal yang memang bisa ini. Nah, akhirnya itu yang tantangan yang kedua, yang SDM mungkin tadi jangan tanggung-tanggung ngasih kepercayaan ke anak muda. Jadi Keren banget. kepala desa kita tuh kita belum punya pengalaman loh gitu. Kayak kita baru lulus semua, bahkan kita kan di BUMDes sebelum kita lulus pun udah ada aktivitas di Des ya. Tapi kepercayaan Pak Kades itu memberikan kepercayaan ke kita gitu yang belum punya pengalaman apa-apa, dikasih kepercayaan ngelola BUMDes gitu yang secara kelembagaan sekarang udah diakui kan secara nasional gitu. Akhirnya itu sih. Jadi jangan ragu untuk mempercayakan anak muda gitu. Alhamdulillah ya dengan kepercayaan Pak Kades ini ya berjalan dengan baik di kita gitu. Mungkin itu sih pengalaman-pengalaman kita. Oke. Berarti tadi untuk dari Teh Lani banyak banget lah insight-nya untuk BUMDes pemula untuk jadi BUMDes ada di Teh Lani. Dari Teh Wulan sendiri ada nggak sih sedikit kata-kata untuk Semangat. BUMDes baru? Semangat mungkin apa ya, mungkin ya itu sih kesadaran kita gitu sebagai anak muda pengen majuin desa gitu. Jadi benar-benar apa ya, hati kita tuh benar-benar jadi kan tahu gitu ya kalau BUMDes tuh benar-benar dari Awalnya memang sosial dulu sih ya, sosial dulu gitu. Jadi benar-benar kitanya pengen ngemajuin desa ya salah satunya dengan dengan ikut serta dalam BUMDes gitu. Jadi ya kita juga sama lah, maksudnya merintis dari nol, bener-bener kayak ya kayak bikin usaha sendiri aja gitu kalau ngurus BUMDes kan. Ya memang nggak langsung bisa untung besar dan lain sebagainya kan enggak. Ya kayak kita ngurus usaha lah, kadang ya rugi, kadang untung, ya naik turun lah kalau ngurusin usaha gitu. Jadi sebenarnya ngelatih juga jiwa entrepreneurship-nya di situ gitu. Jadi sisi lain alhamdulillah kita diberikan ruang yang besar gitu untuk belajar, ya kita ikut berperan di situ lah. Oke, mudah-mudahan terus semakin berkah, bermanfaat, jaya, naik terus omsetnya, banyak memberikan dampak baik buat masyarakat ya, buat BUMDes Mawar Harja. Mungkin di episode kali ini kita cukupkan. Ada kemungkinan kayaknya kita bakal ada beberapa kali pertemuan lah ya. Mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Mungkin dari kita nanti main dari sana kita ngobrol. Boleh. Ada hal-hal yang mungkin kita bisa bantu, saling bantu gitu. Betul. Buat teman-teman yang udah menyaksikan, terima kasih banyak. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terus buat teman-teman juga yang ingin bertanya-tanya tentang BUMDes kita, nanti kita sertakan nomor di deskripsi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.